bergembiralah wahai orang-orang yang mencari keburukan, baghiyasyarr syarr, aqsir, berhentilah. Karena begitu masuk hari pertama, kedua, ketiga sampai ke-30 Ramadan, Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Dan itu terjadi setiap malam, wazalika kulla lailah. Bersalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing, menuntun umatnya agar senantiasa dalam lindungan Allah, agar kita ini selamat dari api neraka, an-najata minan nar. Nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa waqahum azabal jahim. Allah selamatkan kita dari azabus sa'ir, azabu jahannam, wa bi'sal masir. Allah yang menyuruh kita berdoa. Kata Allah, alladzina yaqulun rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Bahkan di duduk antara dua sujud kita membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Allah yang menyuruh kita berdoa di surah Al-Furqan, Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Allah yang menyuruh kita bahkan ketika tawaf, sejak dari begitu sampai di Rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad, apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa ujungnya? Wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Karena kata Allah, orang-orang yang bertaubat itu Allah ganti amal-amal jeleknya menjadi amal baik. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Allah ganti, yubaddilullah sayyi'atihim hasanat. Ikhwatal iman rahimakumullah, di tema kita ini menyambung kaji kita di tahun yang lalu dan dengan kitab yang sama, At-Tariq ilallah, jalan menuju Allah.
Karena orang yang berdosa itu dia semakin jauh dari Allah. Semakin dia melakukan kesalahan, dan kita ya akhul Islam ada satu tema di sini, mimma natubu. Kenapa kita harus bertaubat? Kenapa? Karena kita ini tidak tahu kita. Dari 60 tahun, 70 tahun atau ke bawah, berapa Allah memberikan jatah umur kita. Dari seluruh perintah Allah itu, mulai dari niat, pelaksanaannya, sampai nanti kualitasnya, itu tidak ada kita bisa memastikan bahwa kita melakukan itu dengan sempurna. Tak ada ya akhul Islam. Maka ketika ditanya, "Mimmana tuh, kenapa kita bertaubat?" Itu kata Rasul, "Kullu bani Adama khata" itu. Setiap anak Adam ini punya salah. Al-insan makanul khata wan nisyan. Manusia ini punya salah dan lupa. Maka doa-doa yang selalu dipanjatkan imam-imam kita, Allahumma taqabbal minna salatana, siyamana, qiyamana, wa ruku'ana, wa sujudana, wa tadarru'ana, wa takhashu'ana, wa ta'abbudana, wa tammim taqsirana. Ya Allah, sempurnakan yang bolong-bolong. Yang taksir ini adalah hal-hal yang memang kekurangan-kekurangan dalam ibadah kami. Makanya Allah memberikan rahmat kepada kita, ada namanya sholat sunnah muakkad. Kan itu gunanya kalau sholat fardu kita ini ada yang nggak sempurna. Itu gunanya. Wa tammim taqsirana. Dan kenapa kita bertaubat? Mimma natub. Kata ulama, ada dua hal yang besar. Pertama adalah tarkul ma'mur wa fi'lul mahdzur. Kenapa kita bertaubat? Karena bisa jadi seseorang itu tarkul ma'mur, meninggalkan yang diperintahkan, sebaliknya mengerjakan yang dilarang. Itulah alasan dari poin besar kenapa kita bertaubat. Saya ulangi bahwa kenapa kita bertaubat, karena ada fi'lul mahzur di situ. Kularang engkau jangan makan yang haram. Kularang engkau mulutmu kau jaga, jangan berbohong, berdusta, menghibah, menggunjing. Kularang engkau supaya engkau jangan menipu, jangan dengki, jangan memakan harta yang haram, tapi kau lakukan juga. Kusuruh engkau salat tepat waktu. Kusuruh engkau menyebutku, fazkuruni azkurukum, supaya hidup hatimu. Maka saat-saat ku dengarkan kepada engkau namaku, kan itu kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulub. Apa perasaanmu? Apa pikiranmu? Apa tanggapan jiwamu saat
kumandang azan sampai ke telingamu. Kupanggil engkau, kugerakkan engkau dengan kalimat-kalimat itu. Padahal kalimat-kalimat itu adalah namaku, adalah yang menciptakanmu. Hayya 'alas shalah. Apa responmu? Apa responmu? Maka ketika ayat itu, ketika nama-nama itu, kalimat wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Allahu akbar, ketika imam mengumandangkan kalimat Allahu akbar. Apalagi tadi yang dibaca itu surah Al-Mulk. Allah suruh di ayat itu, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maka di tangan Allah lah kekuasaan itu. Allah punya kekuasaan. Salah satunya dialah yang menciptakan maut wal hayah, kematian, kehidupan, untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Supaya kita ini apa? Terbebas dari api neraka. Ya akhul Islam, tema ini akan kita bahas mimmana tub. Kenapa kita bertaubat? Ada beberapa kalimat yang sudah kita ringkas di tema ini. Kata ulama, pertama adalah kita pasti berdosa. Seseorang Allah panggil orang-orang yang berdosa ini untuk bertaubat. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilkum jannat. Kata Allah, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu semua hai orang-orang yang beriman. Kenapa yang Allah panggil di sini orang beriman? Kenapa? Ulama mengatakan karena tak mungkin orang yang tak percaya kepada Allah dan Rasulnya dia mau kembali kepada Allah. Karena orang yang bertaubat itu orang yang sadar walaupun dia sudah jauh, sejauh-jauhnya, sudah mengkhianati janjinya, sudah melanggar sumpah dan ikrarnya ketika dia bertasyahud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia berucap, ya Allah, aku telah berdosa ya Allah. Aku malu ya Allah. Aku ingin kembali ya Allah. Kembali kemana? Ke fitrahnya. Karena kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kadang lingkungan, kadang godaan syahwat, kadang karena teman, karena kadang tontonan fulan. Berapa banyak mata ini melihat maksiat, telinga ini mendengar dosa, lisan. Berapa banyak tangan ini melakukan dosa.
Berapa banyak kaki ini melangkah ke tempat yang Allah tidak ridha. Kaki itu dilangkahkan. Hai fulan, mata itu aku yang ciptakan. Lisan itu aku yang ciptakan. Telinga itu aku yang ciptakan. Kaki itu kaki yang kuciptakan supaya engkau melangkah, mendengar, berucap, melihat apa yang aku ridhoi. Seolah kata Allah, kuciptakan semua itu supaya kau gunakan untuk mengagungkanku, memuliakanku. Ketika itu hadir, datang sadarnya seseorang, lalu dia katakan, dia tahu, ya Allah, aku sudah salah menggunakannya, ya Rabb. Di situ saatnya kita memohon kepada Allah. Dan disitulah nikmat terbesar bertaubat di bulan taubat. Dan di situ betul Rasul berucap, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Jadi beruntunglah seseorang Allah sampaikan dia ke bulan ampunan ini. Dan dia tahu, dia sadar bahwa itu bulan ampunan. Kemudian yang kedua adalah Allah yang perintah. Malu kita di hadapan Allah. Ku beri engkau semuanya. Semua yang kau ingini sudah ku kasih. Lalu kau gunakan apa yang ku beri itu bukan di jalanku. Kau jauh dariku. Kau mengkhianati apa yang ku beritahu kepadamu. Tapi ingat, aku juga membuka peluang. Aku yang juga perintahkan. Aku juga yang menegur engkau supaya engkau bertaubat. Masya Allah. Apa keutamaan umat Nabi Muhammad dibanding umat yang lain? Umat dulu itu diberi peringatan ada yang 3 hari. Ada yang beberapa kali, setelah ini kau habislah. Nanti kalau sudah awan menghitam, petir, kilat, air bah, air laut naik, habis umat. Coba baca kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Lut, kisah kaum Nabi Musa, kisah kaum Nabi Ibrahim, kisah kaum Nabi Syuaib, dan baca kisah kita umat Nabi Muhammad. Mau berapa kali pun kau berdosa, selagi engkau tidak syirik kepadaku. Sampai kata Rasulullah, Ramadan ila Ramadan, as-salawatul khams, salat 5 waktu, dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ramadan ke Ramadan ada di ujungnya, mukaffiratul lima bainahunna idzajtanabatil kabair. Itu ada peluang diampunkan dosa kita asalkan engkau terhindar dari, kau jauhi syirik, jauhi itu riba, makan harta anak yatim, yang tadi syirik, durhaka kepada orang tua, uququl walidain,
datangi dukun, jangan. Apalagi orang-orang yang percaya kepada selain Allah, jimat dan seterusnya. Lari dari peperangan, apalagi menuduh orang berzina dan seterusnya. Ada banyak dosa-dosa besar. Yang paling atas itu asyirku billah. Maka orang yang disampaikan dari Ramadan ke Ramadan, lalu dia gunakan itu untuk bertaubat, dan itu perintah Allah, itu nikmat besar. Yang ketiga adalah menghapus dosa. Kenapa kita bertaubat? Allah sayang sama kita. Allah cinta sama kita. Karena Allah senang kalau kita ini bertaubat. Kata Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Fariha rabbuh bitaubati abdi. Allah gembira, Allah senang kalau hambanya bertaubat. Masya Allah. Ya Rabb, cintakan kepada kami, kami senang bertaubat. Makanya ketika kita selalu mengucap astaghfirullah, astaghfirullah. Dan itu waktu yang paling indah adalah sebelum salat subuh. Wabil asharihum yastaghfirun. Enaknya lagi, kenapa Ramadan itu nikmat? Kalaulah waktu istighfar yang paling enak dan paling indah, dan Allah yang menyuruh istighfar itu di waktu sahur dan sebelum subuh, dan ternyata Allah telah mengkondisikan waktu itu di bulan Ramadan. Karena orang kebanyakannya pasti sahur. Kemungkinan besar karena yang terbayang oleh dia adalah kalau tak sahur, siangnya lapar. Maka dia akan berusaha memaksimalkan semaksimal mungkin harus bangun. Padahal Allah menyuruh selain sahurnya berkah, ada sebenarnya waktu yang sempit di situ, tapi waktu yang pas untuk bertaubat, beristighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Atau nenek, ayah, ibunda, jangan lupakan itu. Sekalipun engkau sedang memanaskan, memasak, bangun jam 3, bangun jam 4, sambil membangunkan, sambil menghidup mematikan kompor, sambil menghidangkan makan sahur itu, lisanmu, usahakan lisanmu itu tak berhenti. Basahi lisanmu itu untuk berucap astaghfirullah. Amalkan itu. Kenapa? Karena waktu yang paling dahsyat untuk meminta ampun dosa kita, waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Bunda ajak anak-anak kita, nak, ayo istighfar. Itu nikmat. Sepaket sebelum ke dapur, sebelum ke meja makan, tahajud aja dulu. Karena itu tidak kau dapatkan, sulit untuk melakukannya, berat mengerjakannya
di luar Ramadan, betul tidak? Apalagi anak-anak kita, kalau ayah mak yang dididik di zaman anak kita dididik di zaman yang milenial, Gen Z, Alpha, entah apa namanya itu. Zaman AI kata ibu tadi. Kapan dia bisa tahajud? Kapan dia bisa istighfar? Ketika Ramadan. Kenapa Ramadan? Ketika itu dia harus sahur. Ambil waktu itu untuk mencetak, melatih supaya dia bisa bangun tahajud. Di luar itu, wallahu a'lam bishawab. Kata ulama, mimma natub, menyelamatkan dari api neraka. Saya udah baca banyak di buku ini, saya ringkas ayat-ayat tentang kenapa kita diselamatkan dan meminta bersungguh-sungguh zuhziha anin nar, supaya kita termasuk kepada al-faizun. Ulaika humul muflihun, muhsinun, muhsinin, ghafur, syakur, halim. Supaya dapat kita rahmat. Ayat-ayat yang di ujung ayat-ayat itu, dan itu nama-nama Allah yang mulia. Karena harus kita kejar dia. Itu harus kita betul-betul berlomba-lomba mengejarnya. Memang harus kita raih dia. Kasih sayang Allah, Rahim, Rahman, Ghaffar, Ghafur, Tawwab. Coba, Allah sudah sebut, Allah sudah kasih peluang, nama kita nama. Rugi. Allah sebut itu Ghaffar, Tawwab, Rahim, Rahman. Maka kata ulama, minta kalimat itu, lalu gunakan kalimat-kalimat Asmaul Husna itu, termasuk membersihkan, melembutkan hati kita. Karena Allah yang maha menerima taubat dan Allah maha pengampun. Kita, Bapak Ibu, sebaik apapun manusia, yang namanya manusia, sesama manusia, sedekat apapun hubungan kita, kadang ada sisi gelapnya. Jangankan orang ke orang, bahkan bisa juga terbalik. Sama orang baik kali, sama anak belum tentu. Apa maksudnya? Kadang hanya dengan satu kesalahan. Berapa Bapak Ibu? Satu kesalahan. Apalagi suami istri. Itu membekas, mengakar, lama dilupakan. Bahkan dendam kesumat, benci yang bersangatan. Hanya kadang
terucap kalimat yang tak disenangi, silap, hilangnya lama, berbekasnya lama, bahkan diulang-ulang. Abang dulu, adik dulu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Ingat nggak abang adik itu ngomong apa? Pernah nggak? Masih ingat nggak? Padahal sudah berapa tahun? 5, 10. Baru menikah sampai udah punya cucu masih ingat dosa itu. Dan itu menjadi cambuk kepada kita. Padahal bukan pula berjudi berzina. Baru ucapan saja. Kira-kira kalau kita sama Allah, setiap satu dosa Allah ingat dan Allah balas, rasanya manusia ini tak jadi manusia di muka bumi Allah ini. Satu dosa langsung meteor datang dari langit. Dosa kedua tidak bangun, langsung datang air 1 tangki dari langit. Pas di tempat tidur kita. Siang berdosa lagi, tiba-tiba pohon langsung jatuh ke kita. Kira-kira hidup nggak kita? Coba manusia ke manusia, manusia kepada Allah. Wahai anak Adam, hadis qudsi. Waktu khutbah Jumat itu saya sampaikan hadis ini. Ya bani Adam, seandainya dosamu itu kau lakukan sampai setinggi langit, lalu engkau mendatangiku, memohon ampun kepadaku, aku akan ampunkan dan aku tak peduli dengan dosa itu. Sampai di ujung hadis itu, wahai anak Adam, seandainya dosamu itu kau datangi aku penuh seperti sepenuh bumi kesalahan, lalu engkau datang kepadaku dan tidak berbuat syirik kepadaku, kata Allah, aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi ampunan. Kita sama manusia, satu kesalahan sulit untuk menghapusnya. Memori-memori dosa, padahal ayah ke anak, suami ke istri, istri ke suami, abang ke kakak. Kalau bisa dicatat dengan tinta darah, dicatat. Kalau bisa dicatat di dinding, dicatat. Kita berapa kali kita berdosa kepada Allah. Tidak terhitung. Lalu kadang bukan kita yang mohon, Allah yang negur. Hei fulan, ku sakitkan engkau. Ku buat kakimu bengkak. Ku buat kakimu berdarah, kena duri, kena ini, kena itu. Ku tersandungkan kepalamu ke dinding. Ku buat engkau tubuhmu jatuh. Ku tegur engkau kadang demam, batuk, pilek, semuanya. Supaya kau semakin dekat sadar dan kau tahu bahwa itu teguran dariku.
Itu kata Rasulullah, tidaklah seseorang mendapati yusibu hamman, kegelisahan, kegusaran, kesusahan, sampai hatta syaukatu yushakuha, sampai duri mengenai kakinya, supaya Allah menggugurkan dosa-dosa. Masya Allah. Kadang sudah disakitkan, ditegur, izin Allah, kadang perut mules, kadang tangan yang kena. Lagi motong itu keselip. Kadang bukan taubat, tapi apa? Mencarut pula dia. Kadang dia ratapi ratapan yang salah. Ya Allah, sebanyak ini umat, kenapa aku yang kau beri begini ya Allah? Salah. Makanya tingginya level iman seseorang ketika dapat musibah itu, alhamdulillah. Ucapan yang paling kokoh, ya Allah, alhamdulillah. Tapi itu berat. Kok bukan astaghfirullah? Itu level iman yang rendah. Dan na'udzubillahnya yang tadi ditegur malah marah. Naik ke insaf. Naik lagi apa? Bersyukur. Jarang kita dengar orang dapat musibah, dia bilang alhamdulillah. Padahal doa dapat musibah itu dalam hadis apa? Selain berucap innalillah wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, beri aku pahala dari musibah yang menimpaku ini. Padahal secara logika nggak nyambung. Ketika dapat musibah, doanya ya Allah beri aku pahala ya Allah dari musibahku. Titik-titiknya itu jelas. Kalau kita sadar, kalau kita bersyukur, maka Allah kasih pahala. Berapa banyak orang kehilangan, bukan dia bersyukur, tapi pergi ke dukun. Sudah dapat musibah, musibah lagi apa? Dosa akidah, syirik dan seterusnya. Padahal di musibah itu ada pahala. Beri aku musibah dari yang menimpaku ini, dan ganti ya Allah dengan yang lebih baik. Bisa jadi Allah inginkan ada nikmat yang lebih besar dari kehilangan, dari kerusakan, dari kebakaran. Ada kisah, dia tabrakan. Lalu diumumkanlah di grup, si fulan tabrakan. Diuruslah, Hondanya ndak punya, dia ndak ada SIM, STNK, BPKB tak ada, pajak ndak bayar. Tapi dia orang baik. Coba Allah ingin datangkan nikmat besar. Berdarah kaki dia, ada yang patah dan seterusnya. Akhirnya satu grup itu nyumbang. Murid-murid mengajinya nyumbang. Sampai anggota dewan, sampai apa, dibayar semuanya. Pajak apa semuanya. Akhirnya banyak, dapat duit berapa dia? Puluhan juta. Padahal mungkin gaji dia mungkin 1 juta, 2 juta. Hari itu dengan musibah itu kaya dia. Ada yang begitu. Kita ini tidak tahu.
Coba nikmatnya Bilal itu. Hamba sahaya, budak, membawa payung, bawa tas majikannya. Umayyah bin Khalaf. Dia tersibrah dengan dakwah Nabi. Dia tiru solat Nabi, dia percaya kepada Allah, dia dengar, dia lihat. Lalu ketahuan keislamannya, dikabarkan kepada tuannya, tuannya marah. Malu dia. Masa budakku masuk Islam? Gempar kafir Quraisy menghina tuan. Pemuka Quraisy. Ente, anggota ente aja ndak bisa ente selesaikan. Hajar. Paksa dia harus balik ke akidamu. Biar dia menyembah kembali Allah Ta'ala Uzza. Diseret, dicambuk. Tapi ingat, cambukan itu bukan malah membuat dia takut, tapi semakin kuat. Lebam-lebamnya dia, calar-calarnya, batu besar yang dihimpit hampir menghembuskan nafas terakhirnya. Tapi di balik siksaan itu ada suara kerinduan, yang suara itu dikenal seluruh dunia di zaman sejagat raya, lintas generasi. Dialah muazzin Rasul. Bilal disematkan di seluruh masjid. Namamu Bilal. Tapi namamu itu bukan hanya nama yang melekat pada sahabat Nabi yang bernama Bilal, tapi kepada seluruh muazzin di muka bumi Allah ini. Dialah Bilal. Aku cemburu kepada engkau ya Bilal, kata Rasul. Karena kau di dunia, aku sudah mendengar bunyi sendalmu di syurga. Itulah taubat, kembali kepada Allah. Dia memeluk agama Allah. Dia suci kembali. Allah tempatkan dia di syurganya. Wa udkhilal jannah. Kenapa kita bertaubat? Karena Allah ingin masukkan kita ke syurganya. Wahai para perindu syurga, seberapa rindunya orang itu masuk syurga. Dan itu nikmat yang tak terhingga. Semoga di Ramadan ini kerinduan itu hadir dalam jiwa, raga, pikiran dan hati kita dan keluarga kita. Dan yang orang-orang yang ada di masjid ini, dan semoga Allah mengumpulkan kita di syurganya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.